Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Ade Soleh di sini, Anda di sana, Pak Ade Soleh di sana sini. Hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Semoga Anda sehat semua. Saya ingin nimbrung tentang Natalius Pigai, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, saudara kita dari Papua. Seminggu belakangan dia menyerang dengan tajam sejumlah tokoh nasional, mulai Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah, kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan, begitu juga dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Apa salahnya mereka diserang oleh Pigai? Saya melihat Pigai ini adalah representasi dari memori kolektif orang Papua. Memori kolektif orang Papua yang melihat Jawa, melihat Jakarta itu dengan trauma. Jawa itu keras, Jakarta itu adalah militeristik, ya, pendekatan-pendekatan seperti itu dengan kekerasan dan dengan militer. Itu tentu menimbulkan trauma dan memori publik orang Papua yang sangat mendalam. Apalagi itu berlangsung secara lama sejak ditinggalkan Belanda masa PPRA, penentuan pendapat rakyat tahun 1967 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian turut-menurut pendekatan yang berganti-ganti dari satu presiden kepada yang lain, itu mirip-mirip saja. Sepanjang Orde Baru, ketika pemerintahan Presiden Soeharto berhasil mengambil alih Papua dari Belanda, pendekatan yang dilakukan oleh jenderal besar ini, pendekatan yang dilakukan oleh Smiling General ini, pendekatan yang diambil oleh Presiden pendiri Orde Baru ini adalah militeristik 100%. Hampir sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto, Papua didekati secara militer 32 tahun. Mereka terbiasa tidur dengan desingan peluru, mereka terbiasa tidur dengan ketakutan oleh senjata laras panjang dan semacamnya. Itu memori publik orang Papua. Lahirnya kemudian adalah bentuk diksi-diksi yang keras seperti yang disampaikan oleh Pigai. Ketika perubahan terhadap Papua ini sedikit berubah ketika Presiden Habibie melakukan pendekatan lebih manusiawi yang tidak militeristik. Kemudian dilanjutkan dilengkapi oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur melakukan dua langkah strategis, pertama adalah mengubah nama Irian menjadi Papua, dan kemudian yang kedua adalah membolehkan pengibaran bintang kejora, bendera bintang kejora. Bintang kejora, bintang ini, bendera ini atau panji-panji ini bagi Gus Dur sama kayak bendera NU, sama kayak bendera Persibaya, sama kayak bendera-bendera lain, dan itu adalah sekedar panji-panji kebesaran dari komunal, bukan identitas nasional seperti yang kita sepakati merah putih itu. Nah, kemudian apakah pendekatan yang dilakukan Gus Dur ini diterima oleh orang Papua? Secara empiris dan secara teoretik itu terlalu ideal, tapi empiris artinya bahwa kebijakan itu berlangsung secara baik. Tokoh-tokoh Papua begitu menghormati bukan saja Gus Dur, tapi juga setelah Gus Dur lengser, orang-orang NU, orang-orang yang kartu tanda Nahdlatul Ulama, anggota NU, itu terselamatkan dari serangkaian semua konflik, semua friksi, semua insiden yang terjadi di tanah Papua. Kenapa saya cerita seperti itu? Adik perempuan saya itu tinggal di Manokwari. Kemudian suatu saat ketika di kerumunan dia terjebak dalam satu konflik, kemudian di sweeping oleh orang-orang Papua. Adik saya ini terselamatkan karena punya kartu tanda anggota NU, Nahdlatul Ulama. Kenapa kau terselamatkan? Orang-orang Papua ini menyebut setelah melihat kartu, oh ini Bapak Gus Dur. Seperti itu, pendekatan manusiawi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Gus Dur ini kan memang selalu punya kecerdasan ekstra ketika melihat sesuatu itu. Mengubah ujung pandang menjadi Makassar, mengubah Irian Jaya menjadi Papua, karena itu bukan saja menandakan sejarah etnik kepulauan tersebut, tapi lebih dari itu dia menelisik secara linguistik. Kata Gus Dur bahwa
Irian itu kata dasarnya dari kata Arab namanya Erian. Orian itu artinya telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai pakaian. Kemudian dikembalikan pada nilai-nilai adat yang leluhurnya, diganti menjadi Papua. Sebenarnya bukan diganti, tapi dikembalikan kepada dasar komunalnya, dasar adat istiadat, dasar sejarahnya, seperti itu. Pendekatan-pendekatan model Gus Dur ini adalah yang disebut dengan prosperity approach, pendekatan kesejahteraan atau humanitarian approach, pendekatan yang humanis. Efeknya apa? Orang Papua merasa bahwa punya kehormatan, punya identitas seperti saudara-saudaranya di belahan lain di Nusantara ini. Nah, kalau kemudian pendekatan dikembalikan pada model keamanan atau sistem otonomi khusus yang kemudian tidak tertata secara baik hingga kepala-kepala suku, maka bisa jadi itu justru menimbulkan kecemburuan di antara sama orang Papua dan lebih-lebih kepada kebijakan Jakarta. Nah, kebijakan Gus Dur yang mengubah Irian Jaya menjadi Papua, membolehkan pengibaran bintang kejora sekedar sebagai simbol komunal, sebagai identitas komunal sama kayak bendera NU. Kemudian demi melakukan dua hal ini berjalan secara baik, dia mengundang tokoh Presidium Dewan Papua, Presidium Dewan Papua PDP, Theo Hiu Eluai. Ini tokoh legendaris karena dia ikut terlibat dalam penentuan pendapat Pepera tahun 67, kemudian sampai ketika Gus Dur dia juga menjadi tokoh yang disegani di Papua. Dia diangkat sebagai tokoh besar Dewan Presidium Papua. Nah, ketika pendekatan-pendekatan yang sifatnya kemanusiaan ini dipandang berhasil oleh banyak tokoh, bahkan diakui oleh dunia, oleh luar negeri, ternyata ada sejumlah agen-agen di militer yang tidak menyukai kerja-kerja itu. Kemudian Gus Dur pada waktu itu memang tidak begitu baik hubungannya dengan kalangan tentara. Maka kemudian pada akhirnya Theo Hiu Eluai ini harus menerima kenyataan tragis. Dia diakhiri hidupnya dan masa depan pendekatan kemanusiaan model Gus Dur tidak terlanjutkan hingga sekarang. Nah, kita tidak ingin bahwa pigai itu salah dipahami oleh Jakarta. Saya ingin Jakarta dan Jawa tidak memahami secara salah terhadap pigai ini. Intinya adalah kita harus memahami pigai yang disampaikan itu adalah memori kolektif orang Papua, dan itu terbangun karena trauma yang berkepanjangan akibat dari pendekatan kekerasan, pendekatan yang berawal dari bedil itu. Demikian.